Kemampuan para biksu digunakan untuk menepah kejahatan, tidak kurang dan tidak lebih. Biara Shaolin, yang terletak di Songshan, adalah kuil Buddha Mahayana paling terkenal di Tiongkok, bahkan mungkin juga di dunia. Biara ini terkenal karena ditempati oleh para biksu yang ahli dalam seni bela diri kungfu. Dengan kekuatan, kelenturan, dan ketahanan yang luar biasa, para biksu Shaolin memperoleh reputasi sebagai petarung Buddha terhebat. Ngomong-ngomong soal biksu Shaolin, kalian tahu gak sih senjata apa saja yang digunakan oleh biksu Shaolin? Berikut ini adalah beberapa senjata yang biasanya digunakan oleh biksu Shaolin. Untuk senjata yang pertama adalah emichi. Emichi adalah senjata seni bela diri tradisional Tiongkok. Mereka adalah sepasang batang logam dengan ujung tajam yang digunakan untuk menusuk. Mereka biasanya dipasang pada cincin dilepas yang dikenakan di jari tengah, memungkinkan mereka untuk berputar dan dimanipulasi secara rumit. Disebut juga belati eme atau penusuk eme. Senjata ini berupa batang besi pendek dengan bilah tajam kecil pada kedua ujungnya. Senjata ini dilengkapi cincin pada bagian tengahnya supaya lebih mudah dipegang. Senjata ini merupakan senjata tusuk yang mudah disembunyikan dalam lengan baju karena ukurannya yang kecil. Senjata yang kedua adalah tongkat, atau biasa kita kenal dengan toya. Batang kayu panjang yang keras namun lentur. Tongkat digunakan untuk memukul, menangkis, dan menahan serangan musuh. Konon, berdasar catatan sejarah, penggunaan tongkat sebagai senjata dipelopori oleh pendeta Buddha Zen Tatsmu Kousu atau Bodhidharma pada tahun 517 sebelum Masehi. Kemudian penggunaan tongkat sebagai senjata diajarkan kepada para murid dan pendeta di wihara Buddha Zen. Kemudian dikenal sebagai Biara Shaolin, tempat Bodhidharma mengabdikan hidupnya. Seiring pengaruh seni bela diri kungfu pada seni bela diri asli Okinawa, penggunaan tongkat sebagai senjata juga diterapkan kalangan bela diri di pulau kelahiran karakter tersebut. Dalam hasanah bela diri Okinawa, senjata tongkat ini dikenal dengan sebutan bo. Keberadaan bo melengkapi jenis persenjataan dalam bela diri Kobudo, selain sai, kama, dan nunchaku. Senjata yang ketiga adalah futau, disebut juga shuanggu, pedang kait atau kait kembar. Pedang ini adalah pedang Tiongkok yang serbaguna, karena tiap-tiap bagiannya memiliki fungsi khusus, yaitu bagian belakang digunakan seperti pedang biasa, kait digunakan untuk menebas, menarik musuh, dan menjatuhkan senjata musuh. Ujung gagang digunakan seperti belati, yaitu untuk menusuk dan menebas. Pelindung berbentuk bulan sabit digunakan untuk menahan serangan musuh dan menebas. Dua pedang ini dapat dikaitkan menjadi satu untuk memberi jangkauan yang lebih jauh. Karena itulah, biasanya orang Tionghoa membawa pedang ini dalam jumlah sepasang. Senjata yang keempat adalah Jiujibian atau rantai cambuk. Adalah senjata yang digunakan dalam beberapa seni bela diri Cina, terutama disiplin tradisional Cina, selain wushu modern dan tradisional. Senjata ini terdiri dari beberapa batang logam yang dihubungkan ujung ke ujung oleh cincin untuk membentuk rantai yang fleksibel. Pada umumnya, cambuk memiliki pegangan di satu ujung yang digunakan untuk memotong atau menusuk lawan di ujung lainnya. Bendera kain sering dipasang di dekat ujung panah cambuk, dan bendera kedua dapat menutupi pegangan cambuk. Bendera menambah daya tarik visual dan menghasilkan suara deras saat cambuk berayun di udara. Suara deras juga membuat pengguna mengidentifikasi lokasi ujung yang lain, karena senjata itu bergerak terlalu cepat untuk dilihat oleh mata manusia. Disebut juga cambuk rantai. Senjata ini terdiri atas 9 batang besi yang saling tersambung menggunakan cincin-cincin besi. Rangkaian batang-batang besi itu terpasang pada gagang kayu, dan pada ujung lainnya terdapat bilah besi tajam. Senjata yang kelima adalah dao. Dao adalah kelompok pedang bermata satu, yang pada umumnya digunakan untuk menebas dan memotong seperti saber. Di Cina, dao dikenal sebagai satu dari 4 senjata utama, bersama dengan tombak, tongkat, dan jian, dan disebut sebagai keberanian semua prajurit. Dao sebenarnya kata umum yang merujuk pada pedang bermata satu atau golok, alat pemotong berbilah lebar, tetapi pada penggunaan sehari-hari berarti pisau. Oleh karenanya,
Dao mungkin merupakan pengembangan dari pisau yang sering digunakan sehari-hari. Kata Dao juga muncul di tombak yang memiliki kepala serupa seperti Pudao dan Guandao. Pedang Tiongkok yang lebar dan berbilah melengkung bermata tunggal. Gagangnya dibuat dari kayu yang dilipisi kain untuk menyerap keringat, sedangkan pelindung lengannya berupa logam, berbentuk lingkaran atau setengah lingkaran. Pedang ini efektif digunakan untuk menebas dan memotong. Sebenarnya masih banyak senjata biksu Shaolin di dunia ini, tetapi kita bahas kelima senjata itu saja. Jangan lupa like video ini, share ke media sosial agar kita bisa mewujudkan generasi yang berwawasan tinggi, dan kita akhiri. See you next time.